Hi, good morning, student. So in this video, we would like to learn about descriptive text. So, what is descriptive text? Maybe I have shared this picture on WhatsApp group about someone tiga temple ya, and you can answer. You have to answer the question. Okay. So in this video, you will learn about definition, generic structure, social function, and limit features of descriptive text. Okay, the first one about definition of descriptive text. Descriptive text is a text which describes a person, place, or thing in specific detail. The aim is to give clear picture in which the reader can visualize what is being described. Jadi apa maksudnya? Descriptive text ini adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan dengan jelas sifat-sifat tentang orang, tempat, dan benda secara spesifik dan detail. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Next. Di lesson kali ini kita akan fokus belajar mengenai descriptive text about place, yaitu historical place. Jadi contohnya ada Tirta Empul Temple, Gua Gajah Temple, and then Sabuan Tiga Temple, and the last is Gunung Kawi Temple. Okay, the generic structure of descriptive text. So in writing a good and interesting descriptive text, these are generic structure that should be considered. The first is identification. Number 2 is description, and the last is conclusion. Jadi ada 3 generic structure, identification, description, and conclusion. So identification is a part in which the writers identify or write the object which is going to be described. Moreover, it can be general statement about place, person, or thing that to be described. The writer write a statement which identifies the object that is being described. Jadi identifikasi ini adalah terletak di paragraf pertama. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi suatu objek yang dideskripsikan penulis. Akan memberikan dan penulis itu akan memberikan gambaran umum tentang tempat, seseorang, atau benda yang ingin dideskripsikan. Number 2, it's about description. So description are the characteristic, part, and qualities of the object being described. So the reader can easily imagine the object and they can feel the object with the 5 senses. The readers can see, touch, taste, smell, and hear. So description are vivid detail of person, place, or thing that the writers want to describe so the readers can easily imagine or picture the description. Jadi maksudnya adalah description ini terletak di paragraf nomor 2 biasanya. Jadi penulis akan mencantumkan tentang karakteristik dan bagian-bagiannya dan kualitasnya dari objek yang dideskripsikan sehingga pembaca akan mudah menggambarkan dan merasakan objek tersebut dengan indranya. Contohnya misalnya kita bisa melihat, menyentuh, merasakan, mencium atau mendengar dan memberikan sehingga readers itu mampu menggambarkan apa yang ada di tulisan tersebut gitu. Jadi the next is conclusion. Conclusion is conclusion of a descriptive text may be repeat the idea state in the identification. Therefore, it is optional that may be included or not. Jadi yang artinya conclusion ini terletak di akhir paragraf dan biasanya mengulang ide pokok dari identification gitu, merestate kembali apa yang di writers tulis sebelumnya, dan conclusion ini bisa ada atau tidak. Namun conclusion itu sangat bagus dan berguna bagi pembaca. Jadi disarankan untuk conclusion itu ada, seperti itu ya. About the social function
of the descriptive text is to describe a particular place that explain clearly and briefly. Jadi mendeskripsikan suatu tempat tertentu dengan jelas tujuan sosialnya. Okay, about the language features. In writing a well-developed descriptive text, the readers are required to pay attention of the language features of the descriptive text as follow. The first, focusing on specific participant that has a certain object and it is not common and unique, which is mean dia topiknya itu nggak general dan dia topiknya unik gitu. Jadi nggak ada secara general. Misalnya kayak yang kemarin ini berikan topik tentang Bukit Campuan dan apa lagi ya, Ubud Art Market, dan itu kan nggak general dan itu unik hanya ada di Ubud. Nomor 2, using adjective to clarify the noun. Adjective ini seperti kata sifat ya, beautiful, and then amazing, and then wonderful, and many more. I will give the example on the next slide. Okay, using simple present tense. Jadi using simple present tense yang rumusnya subject verb plus verb 1 plus object. Jadi the sentence pattern use simple present because it tell the fact of the object described. Jadi mengapa menggunakan simple present tense itu karena kita berbicara mengenai fakta-fakta yang ada di objek tersebut. Jadi harus menggunakan simple present tense. Dan yang terakhir adalah menggunakan action verb. Kalian tentunya udah pasti tahu ya action verb yang dimaksud itu seperti apa, karena kita kemarin juga belajar tentang mengenai action verb. Oke, nah untuk example of adjective kita bisa lihat list adjective-nya ini kayak amazing, and then cool, dark, bright, large, fresh, relaxing, comfortable, and then special order, and ini between, below, ya seperti ini ya. Oke. Kita lihat contoh-contoh descriptive adjective-nya. Oke. Amazing, cool, bright. Ini banyak sekali ya list dari adjektif yang kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan tempat. Special order juga, between, below, near. Oke, banyak nih yang menggunakan near, over, in front of, under, above juga ada. Conjunction juga ada. Both, except, like, once, otherwise. Jadi banyak sekali penggunaan adjektif yang kita perlukan dalam menulis sebuah descriptive text. Ini learning material yang di PowerPoint. Ini buat singkat supaya kalian mengerti. Oke, gitu ya. Jadi, next is example of descriptive text. Jadi, Miss punya satu contoh yang bagus sekali. Ini kita bisa gunakan. Ya, ini dia about Tirta Empul. Tirta Empul. Ini Miss punya sebuah contoh teks Tirta Empul. Nah, kita evaluasi di sini bareng-bareng ya. Pertama, jika kalian menulis sebuah teks dalam buku tulis kalian, perhatikan ini. Yang pertama, tolong isi seperti ini, answer sheet untuk poster 1, cycle 1. Itu nanti kita lakukan hari Sabtu. Nah, yang penting ada identitas kalian, nama, kelas, dan nomor absen di samping nama. Oke. Dan ketika menulis sebuah descriptive text, pertama itu harus ada judul. Judul itu harus ada dan terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dalam setiap paragraf dan kalimat awal, itu paragrafnya harus ada 3. Identification, description, and then conclusion. Paragraf pertama itu namanya identification, dan identification ini kalian bisa buat 2-3 kalimat. Description ini bisa kalian kembangkan lebih banyak.
seperti ciri-ciri fisiknya, karakteristiknya, bagian-bagiannya, dan lain sebagainya. Kalian bisa kembangkan di sini maksimal itu 9 sampai 10 kalimat. Nah, dan yang terakhir itu ada conclusion. Conclusion itu sama seperti identification, cukup 2 sampai 3 kalimat saja. Yang penting kalian membuatnya itu jelas dan terstruktur. Tidak lupa juga, tolong perhatikan bagaimana penempatan huruf kapitalnya, dan tanda baca, misalnya seperti koma, tanda titiknya juga. Kalian juga harus buat dengan sebaik mungkin, ya. Nah, oke. Untuk masalah margin itu atau tepi itu, ini kan udah di buku tulis kalian udah ada satu garis seperti ini ya, dan kalian tinggal isi di samping kanannya lagi satu garis biar teks kalian itu bagus rata kanan kiri gitu. Jadi poinnya nanti bisa nambah dengan diisiin garis. Nah, kemarin di identification dari hasil pretest itu sudah bagus. Di identification kalian sudah bagus, namun identification itu harus diperjelas lagi. Ya, 2-3 kalimat hanya menyebutkan saja. Jangan naruh description di sini, di identification. Taruh description-nya itu di paragraf nomor 2 gitu. Jadi di paragraf nomor 2 ini kalian menjelaskan tentang karakteristik bagian-bagian yang ada pada tempat itu. Mungkin kalian bisa ceritakan atmosfernya di sana seperti apa, situasi dan kondisinya seperti apa aja yang ada di sana, yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian dengar, sentuh, atau rasakan ya. Dan yang jelas deskripsi tempat itu bisa membuat pembaca dapat menggambarkan yang di pikiran mereka gitu. Buat di paragraf kedua. Okay. The last is about conclusion. Jadi conclusion ini adalah merestate apa yang ada di identification. Jadi conclusion itu penting bagi para pembaca. Dan pada hasil pretest kemarin itu Miss lihat ada yang masih nulis description di paragraf ketiga. Jadi itu salah ya. Description itu ditulis di paragraf kedua. Dan juga di bagian conclusion juga kemarin ada yang nulis alamat atau lokasi tempatnya itu, padahal kan alamat atau lokasi tempat yang ingin kita jelaskan bisa kita bawa di identification gitu biar nggak salah. Jadi conclusion contohnya ini. This is the most popular temple in the north of Ubud. It is a gift of a God that is unparalleled. If you want to know more about this temple, you must go there and feel the sensational feeling. It's so amazing. Jadi itu salah satu contoh paragraf deskriptif yang bagus dan yang Miss rekomendasikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di sini ya. Nanti misalkan share contoh dari deskriptifnya ini berupa PDF. Oke, ini kok nggak mau hilang. Oke lah, biarin aja ya, kayak gitu. Dan ini akan di-share ya nanti ya semuanya. Dan untuk penilaian yang di pretest, Miss sudah bagikan scoring seperti ini. Jadi dari komen-komen yang Miss sudah cantumkan, tolong diisi dengan baik. Nanti bisa diulang di post-test selanjutnya. Terutama nanti adalah grammar, organization kalian, rupa identification, description, and conclusion. Untuk kontennya juga diperbaiki semuanya. Nanti lihat aja contohnya yang ini ya. Untuk format dari penulisannya bisa kalian lihat di sini. Oke. Bisa saya itu udah jelas ya. Oke. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Okay. So in conclusion, descriptive is a text that describe about a person, things, and place in specific detail. Tujuannya itu adalah agar pembaca dapat menggambarkan apa yang kita tulis gitu.
Jadi descriptive text punya 3 generic structure. Yang pertama itu identification, description, and then the conclusion. Oke, sampai di sana dulu. Nanti Miss akan share video lagi tentang pembahasan pretestnya. Goodbye. Thank you.